Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Elsa Brutarigan dengan NIM D1A023346 dari kelas P Proteksi Tanaman. Di sini saya ingin mengerjakan tugas dari mata kuliah Patogen Tanaman dengan menjelaskan materi nematoda Meloidogyne incognita pada tanaman kenaf Hibiscus cannabinus L. Tanaman kenaf merupakan tanaman penghasil serat pada kulit batangnya dan menempati urutan ketiga setelah tanaman kapas dan yute. Menurut Wijayanti 2018, kenaf merupakan tanaman penghasil serat yang diperoleh dari batangnya dengan cara perendaman dan penyesetan. Salah satu kendala dalam pengembangan tanaman kenaf adalah adanya infeksi nematoda patogen yang menyerang pada akar. Gejala infeksi nematoda patogen pada tanaman kenaf beragam dan seringkali bersifat tidak spesifik. Salah satu kendala yang dihadapi dalam budidaya kenaf adalah adanya serangan nematoda puru akar Meloidogyne incognita. Infeksi Meloidogyne incognita pada tanaman kenaf dilaporkan dapat menurunkan tinggi tanaman hingga 9% pada bulan pertama dan 12% pada bulan ketiga, serta mengurangi panjang diameter hingga 10% pada bulan pertama dan 15% pada bulan ketiga, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan produksi kenaf sekitar 20-60%. Adapun klasifikasi nematoda Meloidogyne incognita adalah sebagai berikut, yaitu dari kingdom Animalia, filum Nemathelminthes, kelas Nematoda, subkelas Saccharomyces, ordo Tilensina, famili Heteroderidae, subfamili Heteroderidaenae, genus Meloidogyne, spesies Meloidogyne incognita. Siklus hidup Meloidogyne incognita. Nematoda puru akar mulai hidup dari telur yang berkembang menjadi nematoda juvenil 1. Tahap J1 berada sepenuhnya di dalam telur yang selanjutnya akan berganti kulit menjadi J2. Tahap J2 adalah satu tahap memulainya infeksi. J2 menyerang ujung akar yang tumbuh dan memasuki antar sel akar. J2 berpindah ke areal pemanjangan sel dan akan memulai tempat makan dengan menyuntikkan sekresi kelenjar esofagus ke dalam sel-sel akar. Sekresi tersebut menyebabkan terjadinya perubahan fisiologis sel-sel yang diparasitasi sehingga pada sel yang terparasitasi terjadi gal atau puru. Selanjutnya, ciri-ciri dari Meloidogyne incognita. Meloidogyne incognita memiliki ciri khas berupa lengkungan dorsal yang tinggi dan menyempit, sedangkan pada bagian luarnya sedikit melebar dan agak mendatar. Pola striasinya terlihat kasar dan bergelombang, serta tidak memiliki garis lateral. Meloidogyne incognita perineal pattern pada gambar terlihat lengkungan strie bagian dorsal berbentuk persegi dengan sudut kurang lebih 90 derajat dan merupakan karakter khusus Meloidogyne incognita. Jika dibandingkan dengan spesies lain, Meloidogyne incognita dapat dilihat bahwa lengkungan strie spesies ini tampak jelas bergelombang. Selanjutnya ada ciri lanjutan yaitu banyaknya jumlah larva stadia 2 sampai larva stadia 4 dan nematoda dewasa pada perakaran tanaman dapat diperkirakan melalui jumlah puru yang dihasilkan. Biasanya puru yang berukuran besar
dapat dilihat pada gambar eh, 3A. Terdapat nematoda larva stadia 4 maupun nematoda dewasa yang siap untuk bertelur. Sedangkan untuk puru yang berukuran kecil, pada gambar 3B, terdapat larva stadia 2 hingga stadia 3. Ukuran puru juga menandakan bahwa perakaran tersebut merupakan makanan yang sesuai bagi nematoda puru akar. Makanan yang sesuai dapat menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan nematoda puru akar. Selanjutnya, gejala yang disebabkan oleh Meledogin incognita. Nematoda parasit tanaman Meledogin incognita merupakan penyebab puru akar pada tanaman. Tanaman yang terinfeksi nematoda menunjukkan tanda kekurangan nutrisi seperti pertumbuhan lambat, daun menguning, dan layu. Pada infeksi berat, pertumbuhan tanaman akan terhambat sehingga tanaman menjadi kerdil. Gejala yang khas adalah terbentuknya hipertrofi dan hiperplasia atau puru pada akar tanaman. Terjadinya puru diakibatkan karena terjadinya pembelahan dan pembesaran sel secara berlebihan pada jaringan parasikel tanaman. Selanjutnya ada beberapa eh, pengendalian untuk nematoda patogen pada tanaman kenaf. Yang pertama ada rotasi tanam dan penggunaan tanaman yang resisten. Pengendalian dengan rotasi tanam bukan inang atau tanaman antagonis terhadap nematoda merupakan praktek pengendalian yang paling efektif. Namun, untuk melakukan rotasi yang efektif bukan hal yang mudah karena membutuhkan waktu yang lama, keterbatasan lahan, serta sulitnya mendapatkan tanaman. Bukan inang yang bernilai ekonomi tinggi karena beragamnya tanaman inang nematoda, khususnya nematoda puru akar. Yang kedua, perlakuan perendaman benih tanaman kenaf dengan PGPR dapat menyebabkan dinding sel memodifikasi struktur dan biokimia secara fisiologis yang mengarah pada sintesis protein dan bahan kimia yang terlibat dalam mekanisme pertahanan tanaman terhadap serangan patogen. Dan yang ketiga, ada penggunaan nematisida kimia. Penggunaan nematisida kimia dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan kesehatan manusia karena toksisitasnya yang tinggi. Sehingga saat ini penggunaan nematisida dibatasi. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.